kita belajar bentang alam Lampung. Sebelumnya, apa itu bentang alam? Teman-teman tahu? Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada gunung, sawah, lembah, sungai, dan sebagainya. Nah, bentang alam pertama yang akan kita pelajari dari Lampung adalah Gunung Krakatau. Berlokasi di Kepulauan Krakatau, tepatnya di Selat Sunda. Ini dia Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Selat adalah lautan di antara pulau-pulau. Selat Sunda terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Krakatau merupakan gunung kaldera vulkanik. Ini dia kaldera. Kaldera adalah kawah gunung yang sangat luas, terjadi karena ledakan atau runtuhnya puncak gunung berapi. Krakatau terkenal di seluruh dunia karena letusannya yang dahsyat, yaitu terjadi pada hari Senin 27 Agustus tahun 1883. Dampak letusannya sangat dahsyat. Dunia gelap selama 2,5 hari karena debunya menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun setelah meletusnya Gunung Krakatau ini. Semburan debu letusannya hingga 80 km di atas gunung. Letusannya menyebabkan tsunami yang sampai ke pantai Hawaii di Amerika dan semenanjung Arab, sangat jauh. Pada 27 Agustus 1883, terjadi letusan besar dan menghancurkan sekitar 60% tubuh Krakatau di bagian tengah, sehingga terbentuk lubang kaldera dengan diameter kurang lebih 7 km. Letusannya 21.574 kali bom atom. Korban yang tewas akibat tsunami mencapai 36.417 orang. Kegiatan vulkanik di bawah permukaan laut terus berlangsung, dan pada periode 1927-1929 muncul sebuah dinding kawah ke permukaan laut sebagai hasil erupsi. Pertumbuhan ini terus berlangsung hingga membentuk pulau yang disebut Anak Krakatau. Gunung Krakatau 1883. Gunung yang terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera ini pernah meletus hebat. Kekuatan letusannya sama dengan 30.000 kali bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima. Letusan Gunung Krakatau pada 1883 menyebabkan tsunami setinggi 42 meter dan berjarak hingga 34 km. Korban tewas mencapai puluhan ribu jiwa. Bahkan suhu global turun 1,2 derajat Celcius dan juga tidak pernah normal kembali sampai tahun 1888. Akibat letusan ini, 2/3 bagian dari Krakatau runtuh dan menghasilkan gunung baru bernama Gunung Anak Krakatau. Muncullah anak Gunung Krakatau yang ada hingga saat ini. Anak Gunung Krakatau saat ini menjadi cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang flora dan faunanya dilindungi pemerintah dari bahaya kepunahan. Bentang alam kedua adalah Danau Ranau. Dalam lagu Sang Bumi Ruwajurai, kita mendengar ada kata Danau Ranau.
Lampung berada di Pulau Sumatera, tepatnya di bagian bawah Pulau Sumatera. Kalau kita lihat lebih dekat, inilah Lampung. Nah, Danau Ranau ada di sini. Di perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dan juga Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oku Selatan. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan gunung berapi yang membentuk cekungan besar. Banyak nelayan mencari ikan di Danau Ranau. Jenis ikan yang banyak ditemui ada mujair, kepiat, kepor, dan harongan. Terdapat Pulau Marisa di tengah Danau Ranau. Danau ini menjadi objek wisata yang indah. Sebelumnya, mari kita tebak-tebakan dulu. Savana atau sabana? Mana kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Aku berikan waktu beberapa detik. Ya, jawabannya adalah sabana. Karena savana berasal dari bahasa Inggris savannah. Kenapa kita bahas itu? Karena bentang alam ketiga yang akan kita bahas adalah sabana suoh. Sabana adalah padang rumput yang ada pepohonannya. Suoh adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Surga tersembunyi, sejauh mata memandang, hamparan padang savana membuat saya begitu kecil di tengah luasnya alam. Padang rumput menjadi penghubung di antara 4 danau di Desa Sukamarga. Danau Lebar, Danau Asam, Danau Belibis, dan Danau Minyak. Penamaan ini oleh warga berdasar apa yang ada di sekitarnya. Berlatar pegunungan Ratu, air danau membiru, berpadu dengan rumput ilalang yang menguning setiap 6 bulan sekali. Bentang alam keempat yang akan kita bahas adalah Kawah Nirwana. Masih di daerah Suoh, tidak jauh dari Sabana Suoh. Kawahnya masih aktif, memiliki mata air panas yang sangat banyak. Kita lihat ada kepulan asap yang mengeluarkan bau belerang. Nah, aktivitas kawah membentuk bentangan keramik. Kawah Nirwana tujuan pertama saya. Terbentuk setelah gempa bumi berpusat di kota Liwa 24 tahun lalu. Aktivitas kawah aktif memunculkan aliran air panas berkapur membentuk stalaktit pada dasar bukit. Sebutan Nirwana karena kawah ini paling tinggi di antara kawah lain. Menuruni bukit sejauh 500 meter terdapat kawah keramikan yang muncul akibat gempa bumi 75 tahun lalu. Kalau mau ke sana, Ya, kalau itu di jalur ini tidak boleh keluar dari tali ini yang sudah ditandai oleh
membantu masyarakat di sini. Aktivitas vulkanik kawah ini membentuk dataran menyerupai keramik bening berasal dari lahar mengeras berlapis-lapis. Namun hati-hati karena bagian tengah keramikan masih berusia muda, rawan hancur saat terinjak dan terdapat lahar panas di bawahnya. Letupan lahar bermunculan tidak menentu dengan ukuran berbeda menghasilkan kepulan uap panas. Itulah beberapa bentang alam yang terdapat di Provinsi Lampung. Gunung Krakatau dengan letusannya yang maha dahsyat, Danau Ranau yang sangat luas, Sabana Suoh yang indah, dan Kawah Nirwana yang Masya Allah luar biasa panas namun sangat indah. Semoga kita semakin bertambah keimanannya karena telah melihat beberapa kebesaran Allah yang ada di Lampung.